Puji nama Tuhan. Haleluya. Tadi disampaikan oleh MC kita di awal bahwa ini adalah bulan anak. Jadi kita juga sangat mengapresiasi semua pelayan-pelayan anak dan juga pelayan-pelayan yang khususnya entah itu guru, entah itu volunteer, entah itu helper, entah itu apapun yang ada di pelayanan anak. Semua adalah orang-orang yang luar biasa yang akan mendidik dan mengajar anak-anak kita untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam kehidupan mereka. Kita mengucap syukur buat itu dan tadi disampaikan juga bahwa ini adalah bulan atau minggu misi. Ya, minggu misi kita yang biasa kita peringati setiap minggu, setiap 1 bulan 1 kali. Dan kita akan bicara juga tentang misi. Jadi saya mencoba untuk mengcover segala sesuatu yang ada hari ini dalam satu bentuk khotbah. Dan juga berkenaan dengan tema kita yaitu discipleship. Discipleship. Ya, puji Tuhan. Biarkan mereka datang kepada kelas-kelas mereka. Good. Dadah. Sudah boleh beri tepuk tangan buat orang tua yang tadi sekali lagi sudah, puji Tuhan. Nah, saya ingin merangkumkan, wrap up ya saudara, apa yang menjadi tema kita dan sekaligus apa yang menjadi isi hati Tuhan buat gereja kita pada hari ini. Nah, sebelum saya mulai dengan khotbah saya nanti judulnya hati-hati dengan hati. Kita lihat itu. Tetapi saya mau kasih oleh-oleh dulu buat saudara dari Tanzania. Karena selama 10 hari saya di Tanzania. Tanzania itu di negara Afrika, salah satu negara di Afrika, daerah timurnya. Dia bilang begini saudara, habari sa asubuhi. Itu artinya good morning. Habari sa asubuhi. Ya gak ada yang ngejawab. Memang susah saudara, susah memang. Mengguni muema, itu artinya Tuhan baik. Buana asifiwe, puji Tuhan. Mau lagi? Saya udah belajar beberapa kata dan ini menarik banget saudara. Tapi saya mau masukkan ini buat saudara pada hari ini. Saya mau kasih lihat foto ini. Jadi ini adalah suku Masai. Jadi ada 3 suku besar di Afrika atau di Tanzania maksud saya. Dan suku Masai ini adalah suku yang besar yang ada di Tanzania dan juga Kenya. Karena Tanzania dan Kenya itu bersaudara atau bersebelahan gitu saudara. Dan suku Masai ini adalah suku yang paling besar. Dan mereka adalah suku yang beternak. Mereka adalah suku yang juga salah satunya dulunya itu mereka nomaden saudara. Tapi sekarang sudah ada lokasi-lokasi mereka. Tapi lokasi mereka itu dekat sama safari. Kalau kita safari garden tuh ada pagar-pagar ya. Kalau sana nggak ada pagar saudara. Jadi itu hewan mereka tuh bisa diambil macan dan lain sebagainya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berburu sekaligus orang-orang yang bunuh harimau dengan tangan mereka saudara. Ini orang-orang keren, orang-orang hebat. Kalau menurut orang-orang di Tanzania mereka katakan bahwa suku Masai ini kebanyakan mereka ini yang menjadi pembela negara gitu istilahnya. Jadi banyak tentara dari suku ini, banyak polisi dari suku ini, termasuk satpam dari suku ini. Jadi kalau orang-orang yang jaga-jaga itu sebenarnya dari suku ini karena mereka pandai berkelahi, mereka pandai untuk bertarung. Nah ini saya datang ke desa ini, ngelihat bagaimana kehidupan mereka. Ini mereka orang Kristen saudara. Menarik banget. Tapi ya begitu, kalau ada foto berikutnya, anak-anaknya kasihan juga saudara. Next foto kalau bisa dikasih lihat. Nah, mereka gak peduli saudara, ada laki-laki atau enggak, kalau mau nyusuin ya nyusuin aja gitu, set keluarin aja gitu. Dan saya kadang-kadang juga ups apaan nih ya gitu, set gitu ya. Tapi ya inilah kehidupan mereka saudara. Dan ini orang Kristen sekali lagi, dan kehidupan mereka kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Dan mereka ratusan tahun udah jadi orang Kristen, tapi kalau kita lihat rumahnya di belakang itu rumah atau kandang tuh menurut saudara. Kalau buat kita kan ini sebenarnya kandang, maafkan saya, ini seperti kandang kambing gitu. Tapi sebetulnya itu adalah bagian dari rumah mereka, coba kita lihat. Anak-anaknya korengan, wah ini pokoknya sanitasinya gak bagus banget saudara ya. Ini saya diminta masuk, memang ini mirip-mirip sama Papua. Tadi Bapak sampaikan sama saya, Pastor luar biasa ya di Papua, itu bukan Papua, itu Tanzania. Excuse me. Mirip-mirip, saudara kalau lihat tadi ada ayam tinggal di rumah. Kalau saudara lihat ini ada tiang, ada kayu tiang, lalu ada tali. Ini lagi diterjemahkan. Ini Stephen ya, Stephen yang ajak saya, dia yang terjemahan saya. Ini tali. Jadi kalau ada kambing, domba atau sapi atau apa baru beranak itu anaknya dimasukin ke rumah. Jadi diikat. Nah ini tempat tinggal mereka. Oh iya. Jadi itu tempat duduknya dari kulit sapi sudah yang dikeringin dan mereka duduk di sana. Ini salah satu ibu kepala suku. Nah ini adalah tempat buat nyimpan susu kambing atau susu sapi. Ya, jadi mereka dia nawarin saya, nih minum susunya katanya gitu. Nah, dikasih saudara. Dan saya langsung bilang dalam nama Tuhan Yesus, sorry I'm full. Thank you so much. Saya nggak mau minum. Saya juga agak-agak sedikit ngeri-ngeri gitu ya saudara ya.
Nah, lalu ya ini rumah mereka, lalu itu ada tempat masak mereka di situ, jadi di dalam. Nah, ini memang mirip-mirip dengan salah satu suku di Papua pegunungan, Saudara. Ya, tapi ini di Tanzania yang negaranya 60% itu Kristen, 30% Muslim dan sisanya lain-lain. Nah, cuman ada satu hal yang saya lihat dari sini, Saudara, mengenai amanat agung, mengenai pemuridan, mengenai penjangkauan, mengenai bagaimana Injil diberitakan, preaching the gospel. Ya, menceritakan Injil Tuhan dan mereka percaya kepada Yesus. Waktu saya datang aja, Saudara, itu rombongan ibu-ibu, tapi ada bapak-bapaknya di sebelah sana, terus mereka bung, nyanyi gitu, nyanyi menyambut dengan bahasa mereka, tapi lagunya lagu ucapan syukur kepada Tuhan gitu, kira-kira bagaimana ternak-ternak mereka diberkati Tuhan dan lain sebagainya. Mereka nyanyi-nyanyi gitu. Saya ada filmnya, cuma nggak ada waktu buat ditayangin buat saudara. Tapi buat saya terkesannya begini, Saudara, ini orang Kristen, mereka orang Kristen. Kok nggak ngalamin perubahan gitu dalam kehidupan mereka? Kok nggak ngalamin perubahan kehidupan yang sebenarnya ini masih seperti primitif gitu. Tetapi kan sekarang dunianya udah sangat berbeda. Kenapa mereka masih ada di situ? Itu maksud saya. Jadi saya berkesimpulannya begini. Preaching the gospel tanpa discipleship itu nggak akan menghasilkan apa-apa, Saudara. Hanya menghasilkan orang jadi Kristen. Tetapi waktu saya berpikir seperti ini, lalu saya coba bawa kepada kehidupan yang lebih civilized gitu. Kehidupan yang lebih bermartabat, kehidupan yang lebih maju gitu. Kita semua kehidupannya maju. Di kota hidupnya maju. Orang Kristen di kota lebih modern. Orang Kristen di kota udah gak lagi minum susu langsung dari situ gitu. Atau masih masak di situ, rumahnya masih seperti itu. No, orang Kristen yang ada di kota udah luar biasa, maju, udah luar biasa hebat. Tapi pertanyaannya adalah, apa persamaannya antara yang suku-suku ini yang sudah jadi Kristen dengan orang yang udah di kota modern yang jadi Kristen? Apa persamaannya? Persamaannya kalau nggak dimuridkan hidupnya tetap sama. Nggak peduli casing kita diganti dengan bagus. Nggak peduli kita bisa berpakaian bagus, bisa berpendidikan tinggi. Tapi kalau karakter di dalamnya, pola pikir di dalamnya tidak berubah, tidak ada pemuridan yang dilakukan, tidak ada perubahan dari karakter, dari mental, dari cara berpikir, dari hati yang berubah, maka percuma jadi orang Kristen. Biar hari ini agak sedikit keras buat kita, tapi ini penting buat kita sebagai orang Kristen. Apa bedanya? Bedanya cuma mereka pakaiannya masih seperti itu, kita pakaiannya udah lebih modern. Tapi kalau cara pikirnya sama, cara pikirnya primitif, cara pikirnya masih negatif, cara pikirnya masih mementingkan diri sendiri, cara pikirnya masih terus bawaannya emosi, dendam dan lain sebagainya, kepahitan dan lain sebagainya. Cara berpikir hidup seperti ini, itu yang kelihatan nanti cuma luarnya doang. Luarnya yang ini masih primitif, yang ini udah modern, itu aja. Tapi kalau dalamnya sama, tetap sama, Saudara. Dan oleh sebab itu preaching the gospel itu gak cukup hanya memberitakan Injil saja. Kalau kita misi kita adalah memberitakan Injil kepada semua bangsa. Supaya semua bangsa menjadi murid Kristus. Saudara gak lengkap kalau hanya preaching the gospel. Karena dalam bahasa Inggris Matius 28 ayat 19-20. Go and preach the gospel, itu dia. Pergi dan beritakan Injil. Tapi dalam bahasa Indonesia dibilang pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Preaching the gospel, memberitakan kabar baik. Kabar baik apa? Jadi orang Kristen terima kabar baik apa? Kabar baiknya adalah bukan tadinya gak punya uang sekarang jadi punya uang. Bukan. Kabar baiknya adalah dulu penjahat sekarang jadi pahlawan. Itu seharusnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang dulunya kotor banget cara berpikirnya. Hatinya berantakan. Sekarang cara berpikirnya udah tertata baik. Hatinya sudah mulai tertata baik. Karena ada perubahan dalam kehidupan. Yang menyebabkan pada akhirnya kehidupan jadi lebih baik. Yang menyebabkan keluarga jadi lebih baik. Waktu dia bekerja jadi lebih baik. Waktu dia bermasyarakat jadi lebih baik. Melakukan apa saja jadi lebih baik. Dan yang Tuhan inginkan pada akhirnya adalah, sekali lagi Saudara, yang Tuhan inginkan pada akhirnya adalah supaya kita hidup di bumi seperti di sorga. Sudah bersama dengan saya? Siapa yang masuk sorga sekali lagi? Katakan amin. Sekarang atau nanti? Nanti ya, nanti. Jangan cepat-cepat. Ya, pendetanya masih belum kurang banyak. Kalau semuanya meninggal kan kita siapa yang mau melayanin? Pendetanya baru sedikit. Tapi maksud saya gini Saudara, jangan hanya berpikir nanti masuk sorga. Berpikirlah ngalamin sorga hari ini. Ngalamin sorga di bumi kita, ngalamin sorga dalam keluarga kita, ngalamin sorga dalam pekerjaan kita, ngalamin sorga dalam bisnis kita, ngalamin sorga di dalam bangsa dan negara kita, ngalamin sorga dalam kehidupan kita setiap hari. Tanpa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita dan tanpa kita berasimilasi dengan Tuhan, kita masuk ke dalam proses menjadi serupa dengan Kristus, yaitu pemuridan. Maka kehidupan kita akan jadi sama dengan kehidupan dunia ini.
Makanya sekali lagi saya katakan preaching the gospel, memberitakan Injil itu belum lengkap kalau tidak diikuti oleh pemindahan dari satu keluarga pada keluarga yang lain. Apa itu? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tadinya mereka dalam keluarga yang disebut dengan keluarga duniawi, penuh dengan dosa, kesalahan dan lain sebagainya. Tapi sekarang mereka harus dipindahkan setelah preaching the gospel, mereka percaya kepada Yesus, pindahkan, baptiskan mereka di dalam nama. Dalam nama, sekali lagi, saya punya nama keluarga, Ardania. Keluarga Ardania itu dari papa saya. Waktu saya lahir dalam keluarga ini, nama saya ada Ardanianya. Rachel, Semira Ardania. Nama Rachel ada karena nama saya ada Ardanianya. Diturunkan. Jadi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, baptiskan mereka. Artinya apa? Masuklah mereka dalam keluarga baru yang disebut keluarganya Allah. Keluarganya Bapa yang disebut dengan keluarga Allah. Kalau kamu pindah dari dunia pada keluarga kerajaan sorga, itu kerajaan dunia masuk pada kerajaan sorga, mungkin saja sifat-sifatnya masih yang lama. Mungkin saja kebiasaannya masih yang lama. Tapi setelah masuk dalam keluarga yang baru, harusnya diajar masuk dalam hidup keluarga yang baru. Dengan pola hidup keluarga yang baru. Dengan budaya hidup keluarga yang baru. Itu mesti dimuridkan, itu mesti dicontohin, itu mesti diajarkan. Setiap hari, setiap saat. Disitulah terjadi perubahan kehidupan. Bukan cuma sekedar perubahan peradaban. Bukan cuma sekedar perubahan dari nggak pakai baju pada pakai baju. Nggak cuma perubahan dari tinggal di gubuk-gubuk, sekarang tinggal di rumah mewah. Nggak cuma itu perubahannya, tapi perubahan pola pikir. Yang bersama dengan saya katakan amin, saudara. Dan ini yang diperlukan oleh kekristenan kita sekarang. Karena kekristenan kalau cuma jadi orang Kristen di gereja, hidupnya nggak berubah, hidupnya nggak ngalamin reformasi. Maafkan saya, nggak ada bedanya sama yang lain, saudara. Kekristenan yang membedakan adalah perubahan hidup dan perubahan peran pada akhirnya. Dan itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Yang bersama dengan saya sekali lagi katakan amin. Nah, saya hari ini judulnya adalah hati-hati dengan hati. Perubahan hidup selalu harus dimulai dengan perubahan pola pikir. Perubahan apa yang ada dalam hati kita. Nah, saya membaca 1 Samuel pasal yang ke-18 karena ini adalah pembacaan saya selama beberapa minggu terakhir ini. 1 Samuel 18 ayat yang ke-9. Ayat ini stuck di dalam hati saya waktu saya baca semuanya, ayat ini tiba-tiba saya berhenti di sini. 1 Samuel 18 ayat yang ke-9 bilangnya apa? Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Dengki, itu dari emosi perasaan. Sejak hari itu Saul selalu mendengki kepada Daud. Apa maksudnya, saudara? Kenapa kok Saul bisa mendengki Daud? Saul adalah raja pertama Israel, Daud adalah raja kedua Israel yang menggantikan Raja Saul. Sebelumnya Saul dengan Daud ini akrab-akrab aja, baik-baik aja. Hubungan mereka baik-baik aja, bahkan Saul dibilang sangat mencintai Daud. Biasa-biasa aja sebetulnya, hubungan itu gak ada masalah sama sekali. Tapi sejak hari itu katanya, Saul selalu mendengki Daud. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah ini, 1 Samuel 18 ayat yang ke-8 di atasnya. Saya sengaja pindah-pindahin ini ayatnya buat saudara. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Kenapa Saul marah? Sudah perhatikan. Marahlah Saul dengan sangat. Kenapa dia marah? Karena ada perkataan yang menyebalkan hatinya. Jadi marah karena ada perkataan. Waktu masuk perkataan dalam pikirannya, waktu dia dengar, maka dia mulai berpikir. Katanya pikirnya kepada Daud diperhitungkan. Jadi ada prosesnya, saudara. Kemarahan seseorang itu ada prosesnya. Kemarahan itu diakibatkan dengan apa yang dia rasakan. Dan apa yang dia rasakan dalam hatinya karena apa yang dia dengar. Jadi prosesnya selalu begitu, saudara. Nah, saya mau ajak kita melihat sama-sama prosesnya. Hati kita ini labil. Kadang-kadang hati kita ini bersuka cita luar biasa. Senang banget. Tadi kita di sini dalam kekudusan Tuhan kita menyembah Tuhan. Oh haleluya gitu. Terus ntar pulang kita mau beli panggang babi habis. Hati bisa berubah, saudara. Yang tadinya damai sejahtera tiba-tiba jadi gak damai sejahtera. Hati gampang sekali berubah. Nah, apa yang menyebabkan hatinya berubah itu sebetulnya apa yang masuk dalam pikirannya. Nah, saya mau ajak saudara untuk bisa melihat. Saya pernah khotbahkan ini bertahun-tahun yang lalu. Yakobus pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya bacain dulu ya buat saudara ya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Mata air ada yang tawar, ada yang pahit. Masa? Nggak mungkin kan? Satu mata air ya pasti sama rasanya. Nggak mungkin dua rasa.
Nah saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur menghasilkan buah ara? Kan gak mungkin. Jadi apa yang tumbuh keluarnya itu. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Dengar kalimat ini. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Jadi cara hidup itu dinyatakan oleh perbuatan. Perbuatannya itu karena apa? Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi perbuatan itu, jadi perbuatan itu karena ada hikmatnya. Perbuatan itu menjadi cara hidupnya. Baik-baik ya saudara, perhatikan sebentar. Jika kamu menaruh, dengar, perasaan itu di hati, iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri dan jangan kamu berdusta melawan kebenaran. Apa maksudnya saudara? Setiap orang tahu kalau lagi iri hati. Setiap orang tahu kalau lagi marah. Setiap orang tahu kalau lagi tersinggung. Pasti tahu. Tapi kan karena kita orang Kristen pura-pura nggak tahu. Marah nih, emosi nih. Bagaimana kabarnya? Haleluya, puji Tuhan. Kalaupun lagi emosi kesel gitu, ditutupin dengan gue lagi kesel nih. Tapi keselnya nyalahin orang. Padahal sebenarnya ada di dalam hatinya. Apa yang menyebabkan saya kesel? Dia nyalahin ini, nyalahin itu, nyalahin itu. Kadang-kadang nyalahin Tuhan. Jadi dalam hati ini seringkali ditutupin saudara. Karena orang tuh pintar bermain sandiwara. Dan orang pintar membuat alasan-alasan yang menyebabkan apa yang jadi perasaan sesungguhnya itu gak kelihatan gitu. Padahal perasaannya adalah iri hati dan mementingkan diri sendiri. Siapa di sini yang mau bilang lu egois? Marah kita. Siapa di sini yang mau berani bilang begini? Oh iya, saya lagi iri hati. Gak ada, semuanya nutup-nutupin pasti. Yang bersama dengan saya katakan yes. Yang iri hati katakan no. Perhatikan baik-baik ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Itu dia. Berdusta melawan kebenaran. Kebenarannya saya iri hati, tapi banyak orang berdusta nggak mau akuin itu. Oke? Nah, iri hati mementingkan diri sendiri itu ayat 15 bukanlah hikmat yang datang dari atas, hikmat dari sorga. Bukan. Iri hati itu bukan hikmat sorga. Iri hati itu bukan nilai kerajaan sorga. Iri hati itu nilai kerajaan dunia. Jadi kalau orang yang sudah masuk dalam keluarga Allah masih iri hati, artinya dia masih pakai hikmat dunia. Nafsu manusia dan setan-setan hikmatnya. Karena selama masih ada iri hati mementingkan diri sendiri, di ayat 16 dikatakan di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Segala macam orang merencanakan yang jahat karena apa? Awalnya dengan iri hati. Awalnya dengan kemarahan di dalamnya karena apa yang saya mau saya nggak dapetin gitu kira-kira. Dan itu adalah hikmat dari dunia. Hikmat dari nafsu manusia. Hikmat dari setan-setan. Itu keluarganya duniawi yang dibilang keluarga dunia. Namun kalau kita dimuridkan oleh Tuhan, dimuridkan oleh firman, seharusnya kita berpindah. Dengar Yesus sebagai Tuhan, kita terima Yesus sebagai Tuhan, harusnya kita berpindah masuk dalam keluarga Allah. Dan keluarga Allah nggak pakai lagi hikmat dunia, nggak lagi pakai hikmat manusia, nggak lagi pakai hikmat setan-setan, apalagi pakai hikmat yang dari atas. Dan apa yang disebut dengan hikmat yang dari atas? Ayat yang 17. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi dengan kata lain saudara, hikmat ini, ya, mau pakai hikmat manusia, hikmat daging, hikmat dunia atau hikmat setan-setan. Hikmat ini akan masuk ke dalam hati karena hikmat itu masuk ke dalam hati. Katanya. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Jadi perhatikan saudara, hikmat apa yang masuk dalam hati kita? Ada hikmat dunia, ada hikmat nafsu manusia, ada hikmat setan. Saya pernah khotbah ini dulu lama, saya harap sudah beberapa ingat ini. Jadi ada 3 hikmat inilah kalau dimainkan terus di sini, itu iri hati, ya semua tuh keinginan daging dan segala macam kan. Keinginan daging kan sudah nyata ya. Percabulan, perjinahan, perselingkuhan, apalagi itu pertikaian, pemecah belah dan lain sebagainya. Itu hikmat dunia itu saudara. Dan kalau hikmat dunia ini terus ada dalam pikiran seseorang, maka dalam pikiran seseorang ini, hikmat ini akan turun ke dalam hatinya.
Dan begitu itu masuk ke dalam hatinya, saudara, apa yang terjadi? Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dengan kata lain, hikmat apa yang masuk ke dalam hati manusia, kalau dia nggak jaga ini hatinya, itu bisa bocor, dan ketika itu bocor keluar, itu menjadi perbuatan dan perkataannya. Jadi dengan kata lain kita bisa tahu sekarang, kalau ada orang yang berkata-kata kasar, kalau ada orang-orang yang berkata-kata kutukin orang lain, ada orang berkata-kata kotornya luar biasa gitu saudara, kemarahan yang luar biasa, emosi yang luar biasa, dalam tindakan-tindakan yang begitu jahat saudara, kalaupun nggak jahat, tapi menyakitin orang lain, mengecewakan orang lain, ngejatuhin orang lain dan lain sebagainya, kita tahu betul bahwa yang keluar itu berasal dari apa yang ada di hatinya. Dan kalau kita ngerti, Tuhan lihat hati. Manusia nggak bisa lihat hati, manusia cuma lihat apa yang kelihatan. Tapi Tuhan tahu hati. Sekali lagi, kita nggak bisa nebak hati orang, tapi kita bisa lihat perbuatan orang. Dan perbuatan orang biasanya lahir dari apa yang ada di hatinya. Yang ngantuk katakan amin. Oh, enggak ada. Sudah masih bersama dengan saya? Jadi kita lagi pakai hikmat siapa nih? Lagi pakai hikmat dunia, lagi pakai hikmat nafsu manusia, lagi pakai hikmat setan-setan, atau sedang pakai hikmat yang dari atas. Kalau kita udah pindah ke dalam keluarga Allah, ini misi kita saudara. Misi kita bukan jadikan orang Kristen saja. Misi kita adalah menjadikan orang percaya kepada Yesus dan mengalami perubahan hidupnya. Dan ini yang disebut dengan perubahan pola pikir. Ini yang disebut dengan perubahan hati saudara. Dan ini sangat penting. Nah kita balik. 1 Samuel 18 ayat ke-9 sekarang. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dengan Saul saudara? Karena sekali lagi dengki itu gak terjadi dalam satu kejadian. Ini adalah akumulasi dari kejadian-kejadian dan akumulasi ini gak pernah diberesin. Saudara kalau kita punya masalah sama orang, kita punya hati yang salah nih, hati yang bengkok, hati yang kayaknya dengki, iri, pahit dan lain sebagainya. Kalau itu dibiarkan terus dan gak diberesin, itu jadi akumulasi. Dan kalau itu sudah terakumulasi, pasti tunggu waktu aja. Itu akan keluar dalam bentuk aksi. Action. Actionnya bisa berupa perkataan, actionnya bisa berupa perbuatan. Dan actionnya bisa berupa politiking. Berpolitik untuk menjatuhkan seseorang dan lain sebagainya. Tapi itu karena akumulasi yang terjadi. Jadi Saul, kenapa dikatakan bahwa Saul itu mulai sejak hari itu maka Saul mendengki kepada Daud. Apa saudara? Lihat urutan-urutannya. Saya mau kita nanti urutin ya saudara ya. Kita flashback. Ini akumulasi yang terjadi dalam pikiran dan hatinya Saul yang menyebabkan dia pada akhirnya dengki. Dan ketika dia mulai dengki kepada Daud, sejak hari itu dia dengki pada Daud. Apapun yang dia kerjakan itu berusaha untuk membunuh Daud, menjatuhkan Daud, menyingkirkan Daud dari kerajaan Israel. Itu yang dia lakukan. Dan ini jahatnya luar biasa saudara. Mari lihat, yang pertama saudara. Apa yang terjadi dengan Saul? Yang pertama, Saul jengkel dengan kata-kata dan nyanyian dari para perempuan dan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau nyanyi hati-hati. Ibu-ibu kalau ngoceh hati-hati. Itu bisa menimbulkan kejengkelan dalam hati seseorang. Apa maksudnya? 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi pada waktu mereka pulang, ini pulang perang nih saudara, ini lagi perang nih ya, udah selesai. Peperangan dimenangkan oleh Israel. Raja Saul adalah raja Israel. Yang memenangkan peperangan walaupun pada saat itu yang mengalahkan Goliat adalah Daud. Tapi ini kemenangan komunal, kemenangan bersama-sama, celebrationnya bareng-bareng. Pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu. Keluarlah perempuan-perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. Siapa yang disongsong saudara? Raja Saul bukan Daud. Raja Saul. Sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana. Dengan bersukaria dan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Daud berlaksa-laksa. Nggak ada yang salah dengan nyanyian. Nggak ada yang salah juga dengan kata-kata. Karena memang betul Daud yang mengalahkan Goliat. Mengalahkan lebih banyak sebetulnya. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Kedengeranlah dalam telinga. Sekali lagi saudara.
panca indera kita, 5 indera kita, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita kecap, dan apa yang kita raba, itu langsung masuk ke dalam pikiran. Dan di situ diolah. Dan pada akhirnya itu mau jadi pikiran dunia, nafsu manusia, setan-setan, atau mau pakai pikirannya di atas, pikirannya Allah. Itu diolah dalam pikiran dan itu masuk langsung dalam hati. Dan karena hatinya lagi gak enak dan pikirannya lagi ngaco, maka Saul ketika dia dengar ibu-ibu lagi nyanyi, ini ada yang salah nih dengan lagu ini. Ini sepertinya sedang menyepelekan saya. Ini sepertinya sedang menganggap rendah saya. Mementingkan diri sendiri. Mulai ngelihat apa yang terjadi dengan saya, apa yang terjadi dengan Daud. Mulai membandingkan diri dengan orang. Padahal yang raja siapa? Saul. Yang nyanyi siapa? Ibu-ibu. Heran ya, yang nyanyi ibu-ibu, yang disalahin Daud. Dengar gak saudara? Ada yang salah. Saya selalu bilang begini, kenapa Saul gak berani tegur ibu-ibu? Hey, stop! Kamu nyanyi salah. Oh, dia raja kok. Tapi itulah the power of emak-emak. Gak ada yang berani. Siapa kalau udah ibu-ibu nyanyi? Kalau ibu-ibu ngomong udah siapa yang berani? Saul pun dia salah nyanyi nih. Tapi hatinya sama Daud. Marahnya sama Daud. Lihat ya saudara. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Karena itu masuk dalam pikiran kita. Dan kalau hati kita lagi gak beres. Dengar baik-baik. Kalau hati kita gak beres. Walaupun sesuatu baik terjadi. Yang negatif pasti akan timbul di sini. Jagain hati kita baik-baik saudara. Jaga pikiran kita baik-baik. Karena itu yang terjadi pertama sama Saul. Kenapa dia sejak hari itu dia mendengki pada Daud. Yang kedua alasannya. Daud dianggap anak kecil. Anak ingusan. Ngerti apa dia? Anak baru kemarin. Tapi heran. Anak yang baru kemarin, anak yang saya anggap ingusan. Kok bisa ngadain terobosan untuk mengalahkan Goliat yang gak ada seorang pun pada saat itu berani untuk lawan. Dia anak baru. Kalau dia anak baru, terus dia melakukan sesuatu yang harusnya saya lakukan. Loh, saya sendiri gak sanggup kok lakukan itu. Saya sendiri gak berani lakukan itu sebagai raja. Dia kan gak berani lawan Goliat. Dia gak berani maju. Tapi karena dia gak bisa lakukan apa yang harus dilakukan, lalu ada orang baru, newcomers datang, lalu melakukan sesuatu lebih hebat bahkan daripada apa yang bisa Saul lakukan. Nggak heran dong, berlaksa-laksa. Dia cuma beribu-ribu. Nggak heran, ini lebih hebat. Karena dia lihat ada orang yang lebih hebat dan lebih berani dari dia, iri hati mulai muncul. Dan yang lebih pahitnya adalah, ini kerjaan gue harusnya nih. Sebagai raja saya harusnya ngalahin Goliat nih. Seharusnya saya pimpin perang nih, tapi saya takut. Saya mundur. Ada satu orang nekat. Dan itu yang menjadi penyebab kenapa mulai benih iri hatinya mulai masuk. Diterjemahkan di sini berpikir-pikir terus tentang yang jahat, berpikir-pikir terus. Padahal belum tentu juga Daud seperti itu kok. Belum tentu Daud berpikiran jahat tentang Saul, jelas. Beberapa kali Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul, tapi Daud gak lakukan. Tapi buat Saul tetap Daud itu jahat. Tetap Daud itu brengsek. Tetap Daud itu kurang ajar. Tetap Daud ini dan lain sebagainya. Karena apa? Pikirannya udah kotor. Pikirannya udah jelek. Kalau pikirannya udah terperangkap dalam kekotoran dan kejelekan saudara, apapun kebaikan orang jadi jelek. Saudara pakai kacamata nih, kacamatanya kotor. Terus saudara lihat lingkungan, kotor ya, kemanapun kotor. Sementara orang lain bilang, bagus. Terus yang kotor siapa? Kacamata kita kan. Coba buka kacamatanya, pasti jadi bersih. Demikian dengan hati kita, dengan pikiran kita saudara. Seringkali karena pikiran kita kotor, kebaikan apapun yang di depan mata kita nggak akan kelihatan. Dan itu yang terjadi dengan Raja Saul. Itu yang kedua. Kalau kita baca ayatnya 1 Samuel 17 ayat 32-33 berkatalah Daud kepada Saul. Waktu gak ada orang yang berani melawan Goliat, Daud bilang sama Saul begini, jangan seorang pun jadi tawar hati Tuhan karena si Goliat ini. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata kepada Daud, apa? Gak mungkin kamu dapat menghadapi orang Filistin itu melawan dia. Sebab engkau ini masih muda, ingusan. Masih sedot-sedot ingusan kan saudara. Masih kecil kamu, siapa kamu? Sedang dia tuh sejak masa mudanya belum menjadi prajurit, diremehkan.
Tapi yang diremehkan ini justru menang. Kan sakit hati dong. Salah ternyata gue ya, salah mikir, salah nilai orang rupanya. Tapi karena nggak mau dia tersaingi, nggak mau ada yang ngalahin dia, nggak mau ada yang lebih hebat dari dia, nggak ada yang mau lebih pintar dari dia, ternyata ini lebih pintar. Jadi emosi. Saudara. Yang ketiga, kenapa Saul sejak hari itu mendengki kepada Daud? Karena yang ketiga, Daud itu pelayan dan pembawa senjata Saul. 1 Samuel 16 ayat yang ke-21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sudah lihat, Saul sangat mengasihi Daud karena Daud pembawa senjatanya, Daud adalah pembantunya. Tapi kenapa sekarang orang yang dulu bantu saya, orang yang dulu ada di bawah saya, sekarang malah dielu-elukan, ditinggi-tinggikan, lebih tinggi dari saya. Iri hati lagi mulai timbul, saudara. Jadi sudah lihat ya, sejak hari itu Saul mulai mendengki Daud. Enggak terjadi hari itu, cuma sejak hari itu aja. Tapi ada triggernya, triggernya apa? Dengar emak-emak nyanyi. Triggernya apa? Tahu bahwa ini anak ingusan. Kok jago banget ya? Kok gue kalah? Yang ketiga, gue tahu dia dulu pembantu gue kan. Kenapa sekarang jadi dielu-elukan lebih tinggi lagi? Saudara, ini akumulasi. Dari ini semua, ada satu yang paling penting, saudara. Apa itu? Ini kondisi hatinya Raja Saul. Yang keempat, Saul tahu hatinya sedang gak beres dengan Tuhan karena dia lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 24, apa artinya saudara? Mari kita lihat. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tapi aku takut kepada rakyat karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Apa yang terjadi saudara? Pada saat itu orang Filistin sedang mau menyerang balik. Saudara. Dan menurut kebiasaan sebelum pergi berperang harus ada imam atau nabi yang mempersembahkan korban bakaran berdoa kepada Tuhan untuk memberkati peperangan mereka. Tapi pada hari itu Nabi Samuel itu gak datang-datang. Lama banget gitu. Nah Raja Saul nunggu-nunggu nih. Ini udah deket banget nih Filistin nih, udah mau menyerang kita nih. Rakyat udah mulai ngomel, hei ayo cepetan berdoa. Mana Samuel gak datang. Jadi Saul sebagai raja yang ngerti firman Tuhan, yang punya otoritas, takut sama manusia. Gak mau nungguin Tuhan dan nabinya. Dan Saul ngerti ini, bahwa hati saya lagi gak beres sama Tuhan. Saudara dengar saya, ketika kita tahu hati kita gak beres sama Tuhan, itu adalah awal, kalau kita nggak selesaikan, itu adalah awal untuk kejadian-kejadian berikutnya yang membuat kita akhirnya mengeluarkan apa yang ada dalam hati kita, semua yang kotor. Diawali dengan hati yang nggak lagi melekat sama Tuhan. Saul takut kehilangan favorable dari manusia. Saul takut kalau nggak lagi dianggap sama orang. Saul takut kalau dibilang nanti, oh ini raja penakut. Saul takut ketika mungkin ada orang-orang yang akan bilang, gue gak mau lagi angkat lu jadi raja. Dan lain sebagainya. Jadi karena ketakutan-ketakutan itulah yang membuat akhirnya Saul gak mau lagi dengar firman Tuhan. Akhirnya Saul gak mau lagi nungguin yang harusnya waktu untuk menantikan Tuhan. Gak ada lagi. Dan waktu hatinya gak beres di hadapan Tuhan, disitulah mulai masuk pikiran-pikiran negatif yang lain. Nilai-nilai hikmat yang lain masuk ke dalam pikirannya, entah itu nafsu manusia, entah itu nilai dunia maupun hikmat dari setan-setan. Masuk dalam pikirannya, merasuk pikirannya dan itu masuk ke dalam hatinya. Ketika itu masuk ke dalam hatinya, apa aja yang dia lihat dari Daud selalu salah, selalu gak beres. Dan saya harus bunuh orang ini, saya harus matikan orang ini, saya harus singkirkan orang ini. Dan kedengkian itulah yang mendrive kehidupannya sampai matinya. Saya gak tahu lagi saudara, saya gak mau mati dengan kedengkian. Saya gak mau mati dengan sakit hati. Saya gak mau selesaikan perjuangan saya dalam dunia ini dengan hati yang pahit. Saya mau selesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Sudah bersama dengan saya? Sekarang, bagaimana kita bisa menjaga hati dan pikiran? Saya akan tutup dengan ini saudara. Ada 2 poin aja. Yang pertama, kalau saya mau jaga sikap saya mau jaga attitude saya harus jaga hati saya. Hati-hati dengan hati saya. Yang pertama, didik dan ajar pikiran saya. Didik dan ajar pikiran saya. Ini tugas kita.
Saya mau saudara bawa pulang ini sama-sama. Karena ini juga akan saya lakukan. Didik dan ajar pikiran saya. Karena pikiran saya ini bisa dikendalikan. Tapi siapa yang mengendalikan pikiran saya? Keinginan daging atau keinginan roh? Pikiran saya diarahkan. Siapa yang mengarahkannya? Daging atau roh? Cuma dua pilihannya. Tapi mari kita akan didik dan latih pikiran kita, saudara. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Saya mau kita menghafalkan ayat ini. Nanti pulang, saudara hafalkan. Setiap hari lakukan ini. Saya juga lakukan hal yang sama, tapi masih sering kali juga salah. Masih sering kali juga jatuh. Sering aja mengatakan ini masih suka salah dan masih suka jatuh. Apalagi kalau enggak. Apa itu isinya, saudara? Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan. Semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ini kunci, saudara. Firman Tuhan udah ngajarin kita. Karena segala sesuatu dimulai dari pikiran. Karena dari pikiran akan turun ke hati. Dan dari hati kalau nggak dijaga itu akan terpancar menjadi kehidupan. Apa yang masuk dalam pikiran kita? Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Saya lakukan ini nih, patut dipuji gak? Terpuji gak kalau saya lakukan ini ya? Saya ngambil milik orang nih, gak ada yang tahu sih. Bener gak? Saya mau ngomong ini nih, saya lagi kesel nih, saya mau ngomong ini nih. Taruh lu di sini. Suci gak? Mulia gak? Kebajikan gak? Patut dipuji gak? Pikirkan semuanya itu sebelum kita lakukan apapun. Itu jadi saringan buat kita. Makanya latih pikiran kita, saudara. Latih dan didik, ajar pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itu yang pertama. Baca apa yang mulia. Nonton apa yang suci. Pikirkan semua yang sedap didengar dan patut dipuji. Menurut saudara, gosip itu bagus atau enggak? Yang katakan gosip itu jelek, katakan yes. Kecil banget itu. Yang katakan gosip itu semakin digosok, semakin sip pastor. Katakan amin. Jangan kasih makan yang negatif dalam pikiran kita setiap hari. Jangan, saudara. Karena itu akan jadi gede. Biarkan negatif, jangan makan. Dan dia akan mati. Jangan dikasih makan pikiran yang negatif. Jangan terlalu banyak asumsi. Berasumsi terus gitu. Padahal itu belum tentu benar. Saya berasumsi bahwa wah, lu ini ya, lu udah gak mau lagi sekarang ya. Saya setiap kali saya WA lu gak diangkat lu. Setiap kali saya telepon lu gak ngejawab lu. Gak taunya teleponnya lagi rusak. Gak taunya WA-nya lagi dihack sama orang gitu. Saudara ngerti maksud saya? Berasumsinya apa? Oh dia mah udah gak mau temenan sama gue kayaknya. Dia mah udah begini, begitu. Dan asumsi, saudara. Shh, jangan asumsi. Yang terakhir, jangan overthinking. Udah ya, gak usah dibahas ya. Pokoknya latih saja dan didik ajar pikiran kita. Yang kedua, saya mengundang pemain musik maju ke depan, tim pemuji. Yang kedua adalah kuasai dan disiplin perasaan kita. Nih perasaan kita ini berubah-berubah, saudara. Tapi kuasai dan disiplin perasaan kita. Mazmur 26 ayat yang kedua, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku Tuhan setiap hari. Selidikin kalau ada yang konyol di dalam hati saya nih. Kalau ada yang nonsens di dalam hati saya nih. Kalau ada sesuatu yang salah di dalam hati saya, Tuhan selidiki. Bicaralah. Bicara dalam pikiran saya, dalam roh saya juga, dalam hati saya. Setiap hari saudara selidikin. Minta Tuhan selidikin hati kita. Karena cuma Tuhan yang tahu hati kita. Kadang-kadang kita tertipu dengan hati kita. Terkadang-kadang kita tertipu dengan emosi dan perasaan kita. Tapi kita mau hidup benar dalam Tuhan. Yang mau hidup benar katakan yes. Jangan baperan, saudara. Jangan baperan. Kuasai dan disiplin perasaan kita, jangan baperan. Kalaupun emosi itu biasa. Kalaupun marah itu biasa. Tersinggung bisa jadi. Tapi jangan diikutin terus. Shh, kuasain, betul-betul kuasain.
Dan latih diri kita untuk gak baperan. Karena sekali lagi, apa yang membuat kita hari ini senang, besok belum tentu senang. Hari ini saya senang dapat mobil baru, dapat mobil baru. Besok mesti bayar pajak, mulai gak senang. Pajaknya mahal banget ya, mulai gak enak hatinya. Benar gak saudara, apa yang bisa bikin kita senang, besok bisa bikin kita sedih. Pengantin baru, wah senang, tunggu 3 bulan. Lihat apa yang terjadi saudara. Tentu aja bukan untuk bercerai, tapi lihat apa yang terjadi. Ternyata apa yang kita senangi hari ini, belum tentu nanti kita senangi di kemudian hari. Karena perasaan itu bisa berubah-berubah. Tapi yang paling penting saudara, yang kita harus pelajari adalah selidiki hati. Dengan cara apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Saya dapat mobil, saya mengucap syukur. Mesti bayar pajak, terima kasih. Toh punya mobil, bayar pajak. Punya istri, mengucap syukur. Tuhan terima kasih bisa punya istri, menikah. Setelah 23 tahun sampai hari ini, perjalanan panjang up and down, tapi dipenuhi dengan ucapan syukur sampai hari ini masih ngelihat istri. Karena ucapan syukur, apapun yang kita lakukan dengan hati yang mengucap syukur, dengan pikiran yang percaya kepada Tuhan, Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia dan aku mengucap syukur buat itu. Kita jaga hati kita. Dan waktu kita berhasil jaga hati kita, di situ akan terpancar kehidupan kita. Kehidupan seperti apa yang saudara mau punya? Kehidupan seperti apa yang saudara mau miliki? Saya yakin kehidupan yang mulia. Saya yakin kehidupan yang besar. Kehidupan yang gak cuma gitu-gitu aja. Tapi kehidupan yang diangkat, dipromosikan oleh Tuhan. Dan kehidupan itu adalah kehidupan hasil dari perubahan hidup. Dan akhirnya kita berubah peran kita. Dan itu yang pemuridan is all about. Yang dilakukan oleh pemuridan. Jangan hanya jadi orang Kristen, tapi jadilah murid Kristus. Karena jadi orang Kristen belum tentu berubah. Seperti cerita tadi saya di awal. Misi kita adalah preaching the gospel. Beritakan kabar baik, itu harus. Tapi muridkan orang masuk dalam keluarga Allah. Itu juga mesti. Karena akibatnya, ujung-ujungnya adalah perubahan kehidupan. Dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara mau kehidupan yang terang? Saudara mau kehidupan yang berkemenangan? Saudara mau kehidupan yang diberkati oleh Tuhan? Mari tundukkan kepala kita sama-sama. Mari kita disiplin diri kita. Ucapkan syukur. Get your heart right before God. Jadikan hati kita benar di hadapan Tuhan. Kalau ada yang salah, Tuhan selidiki saya. Saya minta ampun. Jangan cuma sekedar menyesal, tapi minta ampun. Bertobat. Raja Saul gak pernah bertobat. Ketika dia tahu dia bersalah pada Tuhan. Gak pernah, sudah baca di Alkitab, dia gak pernah bertobat. Dia cuma menyesal. Orang yang mau bertobat, dialah yang akan diubahkan. Orang yang cuma nyesel, gak akan berubah. Cuma sebentar aja, tapi gak bertahan. Jadilah orang-orang yang bertobat. Tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara. Datang kepada Tuhan. Dan nyanyikan lagu ini sebagai doa kita bersama-sama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Yes, God. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami rencana-Mu. Yes God, yes God. Untuk memuliakan-Mu. Saudara, lagu ini enak banget ya dinyanyiin dan bagus banget. Biarkan lagu ini menjadi doa kita. Ketika kita udah dengar firman Tuhan, buat sebuah komitmen bersama-sama. Jangan pulang tanpa sebuah komitmen. Karena percuma nanti saudara, kita udah dengar firman tapi kita gak lakukan. Mari bikin satu komitmen untuk melakukannya. Tuhan, saya mau menjaga hati saya dan pikiran saya. Tuhan, saya mau melatih pikiran saya. Dan saya juga mau mendisiplin perasaan saya. Saya mau belajar Tuhan. Sehingga hati dan pikiran saya dimuridkan oleh firman.
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, itu yang saya pikirkan. Saya mau Tuhan. Dan tolong saya, supaya dengan demikian, dari hati saya keluar kehidupan saya. Dan itulah saya. Dan itulah identitas saya. Dan itulah karakter saya. Saya mau Tuhan, bentuk saya dan ubahkan saya. Kalau saudara mau ini, tundukkan kepala saudara sekali lagi, tutup mata saudara sebentar aja, kita akan berdoa. Kalau saudara mau seperti itu, saya juga mau. Mari angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Ini saya Tuhan, saya mau. Ini komitmen saya mau. Terima kasih. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya melihat semua tangan terangkat, puji Tuhan. Nah kalau memang semua tangan terangkat, mari saudara bangkit berdiri bersama-sama dan nyanyikan lagu ini sekali lagi sebagai doa kita. Kami mau mengiringi Engkau Tuhan, kami mau mengiringi Engkau. Ini tangan kami, ini komitmen kami, ini doa kami. Kami masuk dalam rencanamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran kami, hati kami, dalam kehendak kami Tuhan, biar selaras dengan Engkau. Kami serahkan kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu. Yes God. Oh, bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bencana-Mu Tuhan. Sekali lagi, mari jadikan ini doa kita. Kami mau Tuhan, seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Ini keinginan kami. Jadikan kami bencana-Mu Tuhan. Untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus Kristus ini komitmen kami. Dan Roh Kudus tolong kami untuk bisa melakukannya. Setelah kami pulang di tempat ini, kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus Kristus yang terima firman dan siap melakukannya, sama-sama katakan. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Amin, 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 amin.